Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah bersama Ustadz kita Muhammad Jalani dalam pembahasan kitab hadis Sahih Al-Bukhari dalam kitab Taisir Sifatil Mubdi yang sekarang insya Allah teman-teman sudah pada punya gitu ya untuk handbooknya kayak gitu. Jadi seperti yang sudah disarankan di grup kajian, boleh di print ataupun boleh dilihat di HP teman-teman ya. Untuk pembahasannya di bab 2 halaman 19. Ini Ustadz juga bantu tampilkan ya buat kita. Ya, semoga kita bisa belajar dengan baik gitu ya untuk kesempatan siang hari ini karena sudah ada panduannya juga. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Pada Ustaz, ukuran tempat kami persilahkan oleh dapat dari turun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi Allahumma inni a'udzu bika min adilla wa illa wala taqdimu lana wa ajli salawiyya dan Alhamdulillah insani wa khairu rahimahullah. Pada yang ini kita bisa berjumpa kembali di kajian kita bersama dengan teman-teman tadi. Insyaallah kita akan membahas kitab yang lebih ini merupakan syarat daripada kitab yang besar memang Ustaz, apa suaranya antum ini kan apa namanya muncul salah ini Agak mendem Ustadz, suaranya agak mendem. ya. Mungkin diulang mungkin. Mungkin Ustadz keluar dulu, masuk lagi. Tadi kayak kependem tadi itu. Treble-nya nggak keluar sama. Kalau sekarang gimana? Nah, sekarang Ini baru aku pakai headset. kenceng. Apanya itu? Oh, Nah, Masya ini. Allah. Masih Cang gimana? Jelas ya? Aman ya? Jelas. Kalau ini jelas Baik. seperti biasa. Silakan Pak. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini dan kita masuk di Al-Hadisul Ashir, hadis yang ke-10 berkaitan dengan bab al-munafasatu fi fi'il khair ya. Melakukan aktivitas kebaikan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kita baca terlebih dahulu. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain ya. Rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la hasada tidak ada hasad illa kecuali fitnatain kecuali dalam dua hal. Jadi tidak ada hasad ya kecuali dalam dua hal. Maksudnya tidak boleh hasad ya kecuali dalam dua hal. Nah, berarti kita boleh hasad dalam dua hal saja. Secara umum berarti tidak boleh kita melakukan hasad. Hasad itu iri ya, iri dengki ya itu hasad. Nah, dari sini para ulama menjelaskan dengan hadis ini ada dua model hasad gitu ya. Hasad yang pertama maknanya iri atau dengki. Yang kedua itu maknanya ghibthah. Ghibthah ini adalah
iri yang diperbolehkan. Nah, iri apa yang diperbolehkan itu disebutkan dalam hadis ini. Jadi tidak ada hasad, tidak ada rasa iri atau dengki kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan padanya malan harta, fasullita, kemudian rajulun ini, seseorang ini memberikan ala halakatihi, untuk menghabiskan harta tersebut fil haqqi, dalam kebenaran, atau di jalan yang hak, ya, di jalan yang memang dibenarkan. Jadi boleh kita iri, ya, kepada orang yang Allah berikan rizki harta yang mungkin itu banyak, ya, atau juga berlimpah, tapi orang ini mengeluarkan hartanya, bahkan dia habiskan hartanya di jalan yang benar, ya, gitu. Nah, ini boleh tuh kalau kita iri sama orang yang seperti ini. Nanti kita cek penjelasannya di bawah. Warajulun, dan seseorang atahullahul hikmata, Allah memberinya al-hikmah. Al-hikmah di sini maknanya adalah Al-Qur'an wa sunnah, artinya al-ilmu, ilmu. Bahwa yaqdi, maka dia mengamalkan ilmu tersebut atau hikmah tersebut, ya, biha wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu tersebut atau al-hikmah tersebut. Nah, jadi dua, ya, kita boleh iri kepada dua orang atau dua model orang seperti ini, ya. Model pertama adalah orang yang dikasih harta, dia infakkan di jalan yang benar. Yang kedua adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu, dia mengamalkan ilmu tersebut, lalu dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Baik. La hasada maksudnya adalah al-hasad huwa tamanni zawalu ni'matil ghairi siwa'un hasala lil hasidi amla. Wal muradu huna al-ghibtatu wa hiya ayatamannal insanu li nafsihi ma inda ghairi duna zawaliha. Nah, makna al-hasad di sini atau hasad di sini ada al-ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu adalah orang yang menginginkan, ya, berharap-harap, ya, sesuatu pada dirinya tanpa kemudian berusaha menghilangkan sesuatu yang ada pada orang lain. Beda kalau hasad dalam pengertian iri dengki. Nah, kalau hasad dalam pengertian iri atau dengki, biasanya dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Lalu dia berusaha menghancurkan, ya, menghilangkan, ya, apa yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Ya, dia berpikir hanya dirinya lah yang berhak memiliki hal itu. Itu iri atau hasad yang tidak boleh. Tapi kalau ghibtah itu adalah iri, ya, tapi iri kepada seseorang dalam dua hal tadi, ya, tanpa kemudian ada keinginan untuk menghancurkan orang lain tersebut, ya, dia hanya ingin menjadi orang tersebut atau bahkan lebih baik daripada orang tersebut. Nah, ini makna ghibtah atau al-hasad. Hasad di sini maknanya adalah al-ghibtah tadi, ya, bukan bermakna hasad sebagaimana pemahaman umumnya. Kemudian isnatain bita uta'nis ay khoslatain. Wa fi riwayatin isnaini bi ghairi ta ay syai'aini. Ya. Isnatain di sini dengan tak ta'nis maksudnya adalah khoslatain. Khoslatah itu adalah dua perkara. Ya, khoslatain. Atau dalam riwayat lain disebutkan kalimatnya isnain, bukan isnatain, tanpa tak. Maknanya adalah syai'ain, dua sesuatu atau sesuatu yang dua. Ya, dua hal lah ya maksudnya. Atau Allah malan, ya, bimadil hamzah, dengan dimatkan hamzahnya, ata, itu ata, a-nya ya dihamzahkan, ai a'tahu malan. Allah memberinya malan, harta. Nah, tentu makna harta di sini tidak hanya seputar uang gitu ya, tapi semua yang disebut dengan harta. Ya, bisa uang, bisa perhiasan mungkin, bisa juga aset, ya, aset rumah, atau mungkin kendaraan, atau juga tanah, atau apapun.
yang disebut sebagai harta. Bisa harta bergerak atau harta yang tidak bergerak. Nah, fasulita bidomisin ma'akhad filha wa fi nuskhah fasallitahu biisbatiha. Ya. Sulito itu artinya diberikan, diserahkan, ya, dikuasakan itu maknanya. Ya. Dalam nasakh yang lain itu kalimatnya fasallitahu. Maknanya sama. Ya, memberikannya, menguasakannya atau menghabiskannya itu maknanya sama. Ya. Ala halakatihi bi fathil lam wal kaf ay ihlaquhu bi an afnahu kullu. Ya. Jadi maksudnya adalah halaka itu kan artinya binasa, hancur lebur gitu ya. Nah, maksud di sini bukan menghancurkan tapi menghabiskannya. Ya. Betul-betul sampai habis semuanya. Disebutkan di situ ihlaquhu bi an afnahu kullu. Maksudnya menghabiskan semua. Semua harta yang dimiliki dihabiskan oleh dia. Afil hak dalam kebenaran atau di jalan yang benar. Itu ya, ini maksudnya apa namanya? Ala halakatihi fil haq. Fil haq yakni la fi tabdzir. Nah, maksud fil haq di sini adalah tidak dihabiskan dalam hal tabdzir atau apa namanya? Ya, tabdzir, berlebih-lebihan. Ya, mubadzir kalau kita sebutnya mubadzir. Ya, orang yang berlebih-lebihan, ya. Nah, makna tabdzir sebenarnya maknanya bukan sekedar bahwa orang itu menghabiskan banyak harta gitu. Makna mubadzir, orang yang tabdzir itu adalah membelanjakan harta yang dimilikinya di jalan yang haram. Walaupun cuma sedikit, itu tabdzir. Ya, jadi tabdzir itu bukan sekedar menghabiskan uang yang banyak gitu ya. Kemudian dibelanjakan kepada hal-hal yang mungkin ya apa namanya bagi pandangan orang lain itu terlalu banyak, misalkan seperti makan berlebihan ya sampai tidak habis gitu ya. Nah, maksudnya adalah membelanjakan harta atau menghabiskan harta di jalan yang haram itu tabdzir. Mau 1.500 rupiah kalau dia belanjakan untuk yang haram ya masuknya tabdzir, berlebih-lebihan gitu ya. Jadi makna tabdzir itu bukan sekedar membelanjakan harta yang sampai berlebihan gitu ya, makan berlebih, minum berlebih misalkan ya, beli mobil lebih ya, tergantung. Kalau orang itu memang butuh mobilnya 2 ya tidak bisa kita sebut orang itu mubazir karena memang butuhnya 2 misalkan begitu ya. Atau misalkan dia makannya sepiring metung ya, penuh makannya ya, kalau memang porsinya segitu ya dan dia habis ya itu bukan tabdzir ya, karena memang makannya porsinya segitu. Ya kan porsi orang beda-beda ya, ada yang memang sedikit, ada gitu ya. Nah, kalau dia memang biasanya sedikit, lalu kemudian dia ambil berlebih sampai bersisa, nah itu bisa dikatakan mubadzir. Artinya dia membelanjakan harta tidak dia habiskan tapi disia-siakan. Ya. Taib. Atau Allah al-hikmah maknanya adalah Al-Quran. Nah, gitu ya. Kama warada fi ba'di turuq atau fi ba'di turuq ya, sebagaimana yang diinginkan atau terdapat pada sebagian jalan, au al-ilm atau juga maknanya al-ilmu gitu. Alladzi yamna'u minal jahl, yang menahan dirinya dari kebodohan ya, wa yazuru anil qabih, dan mencegahnya daripada keburukan. Jadi mana al-hikmah di sini Al-Qur'an, ada juga ulama menyebutkan Al-Qur'an wal hadis ya. Ada juga sebagian bermakna maknanya adalah al-ilmu. Nah, jadi barang siapa yang Allah berikan al-hikmah, yakni Al-Quran wal hadis, ay al-ilmu. Ya, ini makna secara bahasa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat makna atau penjelasan dalam kitab ini. Ya, kita bahas asyarhu wal bayannya. Nah, apa makna al-hasad fil hadis? Dan apa hikmah daripada makna al-hasad ini? Atau hukumnya, apa hukumnya gitu ya. Nah, utliqa sallallahu alaihi wasallam al-hasad wa arada bihi al-ghibtata fi qalihi la hasada. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini al-hasad, maksudnya adalah al-ghibtah. Tadi al-ghibtah itu adalah ingin seperti orang lain ya, tanpa kemudian menghancurkan orang lain tersebut, tanpa kemudian dia berusaha untuk menjelek-jelekan orang tersebut. Ya, hanya keinginan ingin menjadi orang seperti dia. Misalkan kita lihat orang soleh, misalkan ya,
orang berilmu, ya ilmunya luas, ya kemudian beliau berdakwah juga dengan ilmunya itu, mengajarkan kepada orang lain. Nah, kita ingin seperti itu, ya, atau kita ingin anak kita seperti beliau, ya, sampai anaknya kita kasih nama sama persis dengan nama seorang ulama ini. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu namanya ghibthah, ya, keinginan besar, ya, ingin menjadi orang soleh, orang berilmu seperti si ulama ini, misalkan. Nah, ini adalah tidak masalah, gitu ya. Atau kita melihat ada orang yang harta kaya raya, ya, hartanya banyak, ya, dan orang kaya ini sering menginfakkan hartanya di jalan yang benar, ya, di jalan dakwah, kemudian menyelesaikan banyak masalah teman-teman atau tetangganya dengan harta yang dia miliki, gitu ya. Pokoknya dermawan sekali lah orang ini. Nah, kita ingin seperti dia, ya, kita ingin seperti dia, ya, menjadi orang yang dermawan, orang yang kaya raya plus juga dermawan. Nah, kita iri dengan kedermawanan orang tersebut. Ya, itu tidak masalah. Ini juga terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Umar bin Khattab itu merasa ghibthah, ya, iri terhadap sedekahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang begitu menyerahkan semua hartanya, sedangkan sahabat Umar radhiyallahu anhu itu hanya setengahnya, gitu ya. Baik, jadi ini makna la hasada, ini maknanya adalah al-ghibthah tadi, ya. Nah, wa yadullu ala dzalika hadisu Abi Hurairah, ya. Yang menunjukkan hal ini juga terdapat pada hadis Abi Hurairah. Faqala laitani utitu misla ma utiya fulanun fa amiltu misla ma ya'malu, ya. Seandainya aku ini diberikan seperti apa yang diberikan kepada si fulan, ya, maka aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Ini boleh begini, ya. Jadi seandainya aku ini diberi harta seperti hanya dia diberi harta, ya kan, maka aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Maksudnya orang itu diberi harta, lalu dia berbuat baik dengan harta tersebut, dia infakkan hartanya di jalan yang benar. Atau seandainya aku diberi ilmu yang berlimpah seperti halnya dia, maka aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Maksudnya adalah kita iri, ya, kita ingin seperti dia yang punya ilmu banyak, kemudian dia mendakwahkan kepada orang lain. Gitu. Nah, ini hal seperti ini itu diperbolehkan, tidak masalah. Ya. Kemudian kita lanjut ke waqila al-hasadu ala haqiqatihi wa khussa minhu al-mustasna bil ibahatihi kama khussa naun minal kadbi bi rukhsah. Gitu. Ada yang mengatakan hasad di sini adalah makna hasad yang sebenarnya. Itu maksudnya bukan makna al-ghibthah. Ada yang mengatakan demikian, tapi yang mengartikan seperti ini itu lemah. Jadi kalau ada kalimat qila itu biasanya pendapatnya lemah. Jadi kalau dalam belajar ilmu hadis misalkan itu ada kalimat qala, ada qila. Nah, kalau qila itu biasanya pendapatnya lemah. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa makna hasad di situ makna yang sebenarnya. Ya, tapi dikhususkan atau dikecualikan, ya, terhadap sesuatu yang boleh. Itu sebagaimana al-kadzab, sebagaimana bohong juga ada yang diperbolehkan atau dikasih rukhsah. Nah, itu ya. Jadi maknanya tetap kebohongan, tetapi ada yang diperbolehkan bohong. Sebagaimana hadis yang pernah kita kaji, ya, gitu. Boleh kita bohong dalam misalkan seorang suami menyenangkan istri, itu kan boleh bohong. Tetap maknanya dia bohong secara hakikat, gitu ya. Tapi bohong yang diperbolehkan. Ini juga sama. Tetap maknanya adalah hasad, iri, dengki, gitu ya, hasud. Tapi yang diperbolehkan. Ini ada yang berkata seperti itu. Ya. Nah, la ibahata fi syai'in minal hasadi illa fi makana sabiluhu madzukira. Gitu. Tidak ada yang membolehkan, ya, sesuatu pun dari hasad ini kecuali, ya, apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, berarti selain yang dua tadi itu tidak diperbolehkan hasad. Hasad itu boleh hanya pada dua hal tadi. Ya, rajulun atahullahu malan fasullita bihi fil haq. Itu baru boleh. Atau rajulun atahullahu al-hikmata fayaqdi bihi wa yu'allimuha. Itu berarti kalau begitu itu boleh.
ya. Nah, kemudian wa fihi nadhar lama atau lima yazamu alaihi min ibahatil hasadi filisnatain ma'anal hasada al-haqiqi wa huwa tamanna zawal ni'matil ghair anhu la yubahu aslan. Nah, dalam pandangan lain ya, jika ini ya kalimat ya, seseorang itu melakukan hasad dalam hasad, melakukan hasad dalam perkara yang dibolehkan tadi ya, tapi kemudian diiringi dengan keinginan untuk menghilangkan atau merusak ya nikmat pada orang tersebut, maka itu menjadi tidak boleh tetap gitu ya. Misalkan tadi ya, kita ingin kaya seperti dia, bisa bersedekah dan macam-macam, tapi kemudian diiringi dengan keinginan untuk menghilangkan pengaruh si A yang tadi dikasih harta. Kita menjelekkan dia, ya kan? Kita kemudian membuat gosip tentang dia, ya kan? Kita tutup kebaikannya dengan sesuatu yang buruk, memfitnah dia misalkan ya. Nah, kalau begitu itu sama dengan hasad yang sesungguhnya tadi. Nah, gitu. Jadi tetap ya, walaupun dia berkeinginan seperti orang tersebut, ingin punya harta, atau mungkin dia juga ingin punya ilmu seperti si A, tapi keinginan dia itu diiringi dengan upaya menghilangkan pengaruh si A tersebut, ya, dengan cara menjelek-jelekan si A. Ya, ilmunya tinggi, kemudian dia fitnah, dia jelek-jelekan, ya kan, di sosial media apalagi zaman sekarang ya. Nah, sehingga apa? Sehingga posisi dia itu digantikan oleh dirinya. Nah, gitu. Ini juga tetap tidak boleh. Ya, walaupun dia hasad dalam hal yang mubah, tetapi diiringi dengan hasad yang sebenarnya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, hasad itu boleh, tapi pada dua hal yang tadi ya, dan itu maknanya al-ghibthah, tetapi tidak ada keinginan untuk melakukan pengerusakan pada orang yang diiriin oleh dia tadi. Nah, gitu. Jadi, ya dia malah bersyukur, makin banyak orang yang berilmu, makin banyak orang yang memiliki harta yang banyak, sehingga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, baik membutuhkan ilmu ataupun membutuhkan harta, gitu ya, Insya Allah. Ya, jadi hadis ini menjadi panduan bagi kita ya. Jadi kita tidak boleh iri, ya, tidak boleh iri pada orang lain, atau tidak boleh iri pada capaian orang lain, ya, kecuali pada dua hal tadi. Ya, itu pun juga tidak boleh diiringi dengan upaya untuk merusak reputasi, bahasanya gitulah, orang yang diberikan kelebihan harta atau kelebihan ilmu tersebut. Baik ya. Nah, mayur sidu ilahil hadis. Jadi kesimpulannya apa yang ditunjukkan dalam hadis tersebut? Ya, yang pertama hirsun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala ta'limi ummatihi. Ya, jadi bagaimana ambisi atau semangatnya Nabi untuk mengajari umatnya. Ya, jadi dalam semua hadis yang beliau sampaikan menunjukkan bahwa beliau itu sangat semangat sekali mengajari umatnya. Nah, kita pun juga harus memiliki semangat ya untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan ya kepada orang lain, ya. Apalagi kalau kita melihat keburukan dan kita tahu itu sebagai sebuah keburukan atau kemaksiatan, maka jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut untuk membetulkan. Ya, tidak boleh kemudian kita mundur ya, atau malah merasa sama ilmunya nggak nyampe sana. Dakwah itu nggak mesti harus jadi ulamanya jadi ilmu yang banyak dulu, ya. Nah, kita bisa sampaikan walaupun cuma satu ayat, ya. Kita sampaikan kebenaran itu, kita koreksi kesalahan itu. Nah, justru jika ini dijadikan sebagai sebuah habit atau kebiasaan, itu akan memperkuat posisi kaum muslimin dan memperkuat tradisi umat Islam yang dari dulu Rasulullah contohkan. Itu apa? Tawasobil haqqi wa tawasobil sabar. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi itu. Nah, jadi harus berani mengoreksi jika memang itu ada kesalahan yang tidak sesuai dengan syariah, gitu ya. Kemudian yang kedua, at-targhibu fi thalabil ilmi wa ta'allumihi, gitu ya. Jadi keinginan, rasa cinta ya dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ya, kita juga harus memiliki semangat itu ya.
semangat untuk senantiasa belajar, ya, sampai usia kita betul-betul sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, gitu kan. Tuntutlah ilmu atau carilah ilmu dari mulai buayan sampai kita kemudian masuk ke lubang lahad, ya. Ini jadi harus semangat, harus punya keinginan kuat, ya, karena ya ilmu itu menjadi pegangan, ya. Tanpa ilmu hidup kita jadi gelap, kita tidak tahu mana yang haram, mana yang halal, ya kan, mana yang bisa mendatangkan musibah, mana yang tidak mendatangkan musibah, itu kan karena tidak punya ilmu, ya. Nah, gelapnya dunia itu karena tidak sedikit orang yang berilmu, ya. Maka kita harus semangat, apapun profesi kita, ya, mencari ilmu tetap harus dilakukan, terutama ilmu agama, karena hukumnya itu fardu ain, ya. Belajar ilmu agama itu hukumnya fardu ain, ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan hidup kita di dunia dan juga menjadi bekal di akhirat nanti. Nah, dan ketika kita sudah berilmu, ya, maka jangan lupa untuk mengajarkannya kepada orang lain, ya, tentu dengan kapasitasnya masing-masing, ya. Nah, tidak mesti harus nunggu jadi punya gelar LC dulu, gitu ya. Kalau dia sudah paham satu perkara, ya diajarkan kepada orang lain. Atau dia cuma bisa paham satu huruf, ya diajarkan kepada orang lain satu huruf itu. Insya Allah itu menjadi pahala jariah. Ya, jika orang itu diajarkan satu huruf, kemudian dia betul bacaannya karena diajarkan satu huruf tadi, terus sampai dia kemudian dewasa, tua, punya anak, punya cucu, diajarkan terus menerus, itu pahalanya ngalir terus, menjadi pahala jariah, investasi pahala karena hanya satu huruf yang dia ajarkan, gitu, ya. Jadi inilah pentingnya adab, ya, pentingnya adab, ya, bagaimana mungkin seperti ungkapannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, gitu ya, saking memuliakannya ilmu dan si pemilik ilmu, ya, beliau sampaikan, saya akan menaruh hormat, ya, menaruh hormat pada orang yang mengajarkan aku satu huruf saja, itu dia akan taruh hormat sebesar-besarnya pada guru tersebut. Nah, kita juga begitu, ya. Kita mungkin dulu punya guru TPA, TPT, gitu ya, mengajarkan Iqra, Abatasada, misalkan. Nah, itu juga harus kita muliakan. Ya, mungkin sekarang ilmunya lebih tinggi dari kita daripada beliau misalkan. Tapi ingat, kita bisa seperti ini karena jasa beliau awalnya, fondasi bacaan, huruf dan sebagainya. Ya, bagi teman-teman, ya, atau asatid yang ada di Adina Village yang mengajarkan, ya, kalau saya lihat kan di IG-nya mantap, gitu ya, Masya Allah, mengajarkan teman-temannya baca Quran atau anak-anak tetangga baca Quran, itu menjadi investasi betul itu, ya, investasi yang bisa berkelanjutan. Yang ketiga, at-targhibu fi tasaddaq bil mal, ya, keinginan untuk bersedekah dengan harta. Nah, ya, jadi memang kalau masalah harta itu biasanya orang tuh pelit, gitu ya. Jadi tabiat manusia itu kalau masalah harta itu pelit. Kalau harta itu sudah dimiliki oleh dirinya, itu gimana caranya keluarnya itu sedikit-sedikit, atau bahkan mungkin kalau bisa nggak keluar sama sekali, disimpan terus, ditumpuk terus, gitu ya. Nah, padahal dalam Islam itu harta itu tidak boleh hanya berputar pada dirinya saja. Nah, ini harus berputar ke orang-orang lain, sehingga memutar roda ekonomi, ya, sehingga semua orang itu bisa mendapatkan kebaikan dari harta yang kita miliki. Maka jangan ragu, gitu ya, kalau kita yang punya harta untuk membahagiakan anak-anak kita, misalnya kita ajak jajan, tentu diperhatikan jajanannya yang baik-baik, ya, yang halal dan thayyib, gitu. Itu kan menyenangkan anak kita, menyenangkan keluarga kita, juga menyenangkan orang yang jual, ya kan, dan itulah dia bisa membahagiakan orang keluarganya di rumah, itu berpikirnya ke sana, gitu. Nah, jadi insya Allah kalau ini harta itu keluar, ya, kita tidak pelit mengeluarkan harta untuk, ya, membeli sesuatu, itu ini kita niatkan untuk bersedekah, gitu ya, atau kita sedekah kepada orang lain. Nah, ini insya Allah, ya, tidak akan merusak, ya, harta yang kita miliki, atau bahkan mengurangi secara hitung-hitungan mungkin mengurangi, tetapi kalau secara pahala yang bersisa itu adalah harta yang kita sedekahkan tadi. Jadi yang bersisa itu adalah itu.
Ya kalau yang lainnya ya habis masuk ke tubuh jadi energi dan dia terbuang begitu saja. Walaupun ketika energi digunakan dalam kebaikan, tentu harta itu pun juga bermanfaat. Gitu. Ya, yang keempat al-munafasatu fi fi'lil khair, berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan baik gitu ya. Maka semangat kita harusnya senantiasa berlomba-lomba, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi kalau ada kebaikan kita lomba-lomba siapa yang duluan gitu ya. Misalkan seperti ini. Kalau sholat berjamaah misalkan, ya kita berlomba-lomba menempati sop yang pertama, ya. Bukan malah saling silakan ada di depan, silakan itu salah. Ya. Kalau masalah kebaikan agama kita justru duluan gitu. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Atau misalkan ya ada dua anak muda ya kan menyukai satu orang perempuan yang solehah misalkan. Ya, jangan gak enakan gitu kan. Udah siapa yang duluan ngelamar, nah, dia berhasil nanti. Kan nikah itu kan ini ibadah gitu ya. Nah, udah lamar siapa yang duluan, siapa yang berani gitu. Kadang perempuan itu kan apa namanya butuh yang pasti-pasti gitu ya. Nah, yang pasti itu yang menang nanti insyaallah. Nah, mungkin awalnya dia kurang suka tapi dia tuh pasti serius ya kan. Nah, bisa jadi dia yang diterima. Awalnya mungkin dia naksir yang kedua, tapi yang kedua ini nggak serius ya. Ngelamar enggak, cuma lihat-lihat doang ya kan. Nah, tapi yang satu lagi sebenarnya kurang serak tapi dia berani ya kan, dia berani bertanggung jawab, berani memiliki visi keluarga dan macam-macam. Bisa jadi itu yang terbaik buat dia. Itu tuh. Jadi itu namanya fastabiqul khair. Jangan enggak enak apa kamu aja. Ya, padahal dia juga suka kan gitu. Nah, ini kalau masalah nikah kan ibadahnya. Kemudian yang kelima jawazu tamani amalil ma'ruf mislu syahsin ma min ghairi tamani zawalihi anhu. Ya, jadi bolehnya kita berharap ya memiliki amal yang baik seperti seseorang ya tanpa kemudian punya keinginan melenyapkan atau menghilangkan atau merusak reputasi yang ada pada diri orang lain tersebut gitu ya. Jadi ya boleh kita memiliki hasad dalam makna al-ghibthah tadi dalam dua hal saja ya. Tanpa kemudian ada keinginan dari kita untuk merusak reputasi dua orang tersebut gitu. Itu yang apa namanya diperbolehkan. Tapi kalau dia punya keinginan terhadap dua model orang tadi tapi diiringi dengan keinginan untuk merusak reputasi orang yang kita iriin tersebut, itu menjadi tidak boleh. Sama saja maknanya dengan al-hasad, makna hasad yang sesungguhnya. Insyaallah ya. Jadi dari hadis ini kita belajar bagaimana kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan ke dalam hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua ini atau secara urutan dalam kitab ini adalah hadis yang ke-11 gitu ya. Ini adalah ajrus sa'i 'alal armalati wal miskin. Pahala bagi orang yang mengurusi ya janda-janda dan anak dan orang miskin. Jadi ada pahala yang banyak bagi siapapun mengurusi janda-janda dan orang-orang miskin. Kita baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila sha'imin nahara. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i ya, orang yang melakukan ya, pekerjaan, as-sa'i di sini maknanya orang yang melakukan pekerjaan, atau maknanya di sini adalah ay alladzi yadhhabu wa yaji'u fi tahsili ma yanfa'ul armala wal miskin. Jadi dia melakukan upaya untuk mendatangkan atau memenuhi kebutuhan ya, janda dan miskin, orang-orang miskin. Jadi dia orang yang mengurusi kebutuhan pokok atau kebutuhan yang lain daripada para janda dan orang-orang miskin. Apa kata Nabi? As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid. Itu seperti seorang mujahid.
Nah, jadi seseorang yang mengurusi kebutuhan atau memenuhi kebutuhan para janda-janda dan orang-orang miskin itu seperti seorang mujahid fisabilillah. Pahalanya itu seperti seorang mujahid, seseorang yang berjihad di jalan Allah. Nah, jadi makna mujahid di sini adalah al-muharibul lil kufar, orang yang memerangi orang kafir. Fi mayadinil qitali fi husulit thawabil kull. Ya, di medan peperangan. Gitu. Jadi, Masya Allah ya, pahalanya itu disebandingkan dengan seorang mujahid di jalan Allah. Seorang mujahid yang berperang di medan perang melawan orang-orang kafir. Pahalanya sama dengan itu. Atau bahkan awil qa'imil laila sha'imin nahara. Masya Allah. Ya, jadi pahalanya sama seperti seorang yang melakukan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu ya salat tahajud gitu ya, di malam hari misalkan. Punya ibadah yang dilakukan di sepertiga malam. Ya. Dan juga disebandingkan dengan as-shaimin nahar, orang yang berpuasa di siang hari. Masya Allah ya. Jadi orang yang mengurusi kebutuhan pokok ya atau kebutuhan sehari-hari para janda dan orang-orang miskin itu seperti pertama diibaratkan seperti seorang mujahid, orang yang berperang di medan perang melawan orang kafir, fisabilillah di jalan Allah yang pertama. Yang kedua, orang yang terbiasa melakukan qiyamul lail dan puasa di siang hari. Masya Allah. Dan kita tahu ya bagaimana pahala atau besarnya pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, karena orang yang berjihad itu kan jihad itu ibadah juga. Ya, jadi kita tidak boleh memisahkan jihad dengan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Karena jihad itu bagian daripada ibadah. Sebagaimana sholat itu bagian daripada ibadah. Sebagaimana puasa itu bagian daripada ibadah. Jadi jihad itu bagian daripada ibadah. Bagian daripada syariat Islam. Gitu. Nah, jadi pahalanya besar bagi para mujahid. Ya, orang yang jihad kemudian meninggal syahid di jalan Allah, dia tak perlu dimandikan. Ya kan? Bahkan dikafankan dengan darah yang bercucuran di tubuhnya sebagai saksi nantinya. Jadi ini sudah luar biasa itu. Karomah atau kemuliaan bagi para mujahid itu. Ya, sebagaimana para mujahid di Gaza kemarin ya kita Masya Allah ya. Abu Ubaidah ya atau Hudzaifah ya. Dan para pimpinan yang lain ya, pimpinan pejuang Gaza itu ditampakkan dengan wajah yang tersenyum ya. Kemudian wangi tubuhnya, Masya Allah. Ini kemuliaan para mujahid. Itu berarti sudah dijamin surga. Nah ini ada yang menyerupai itu pahalanya ya, bukan dari sisi perjuangannya. Itu siapa? Itu orang yang ngurusi janda-janda dan orang-orang miskin. Itu juga punya pahala persis seperti seorang mujahid tadi. Atau disepadankan dengan orang yang sering atau terbiasa melakukan al-qaim al-lail, as-shaim an-nahar. Perhatikan nih kalimatnya kan dengan kalimat isim al-qaimi al-laila. Yang namanya isim itu berarti kan dia tidak terikat dengan waktu, beda dengan fiil. Berarti apa? Al-qaimil laila berarti dia sering. Orang yang sering qiyamul lail. As-shaimin nahar juga sama orang yang sering berpuasa di siang hari. Nah, jadi bukan sekali dua kali sholat malamnya, bukan sekali dua kali puasa di siang harinya. Ya baik puasa Senin Kamis mungkin, puasa Nabi Daud, ya, atau puasa Ayyamul Bid dan seterusnya. Nah, itu disebarkan dengan orang yang sering qiyamul lail dan orang yang sering berpuasa di siang hari. Bagi siapa? Bagi orang yang mau ngurusi ya makanan keseharian daripada janda dan orang-orang miskin. Ya. Nah makanya teman-teman yang mungkin bergelut di lembaga filantropi gitu ya, lembaga-lembaga sosial, nah ini mengejar pahala ini juga bisa. Ya. Baik, kita masuk ke penjelasannya ya. Asyarhu wal bayan. Mawdi'ul hadis indal Bukhari. Dzakaran al-Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala
hadal haditha tahta bab fadlul nafaqati 'alal ahli. Ya. Imam Bukhari meletakkan atau menyebutkan hadis ini di bawah bab keutamaan nafkah terhadap keluarga. Wa munasabatuhu lahu min jihati imkan ittisafil ahli. Ya. Jadi beliau atau hadis ini memiliki kecocokan, ya. Munasabah, kecocokan atau kesesuaian dari sisi kemungkinan terhadap ahli keluarga, al-aqarib, yaitu kerabat, ya. Bil wasfaini al-madhkuraini, dengan dua sifat yang disebutkan dalam hadis. Apa itu? At-tarammul awil maskanah. At-tarammul tadi adalah janda, dan maskanah itu adalah kemiskinan. Wa idza sabata hadzal fadlu liman yunfiq ala man laysa biqaribin mimman ittasafa bil wasfain fal munfiqu al-muttasafi bihima minal aqaribi aula. Nah, jadi memberi infak, ya, atau nafkah kepada selain kerabat itu kan diberikan kemuliaan tadi. Kan armalah tadi kan tidak disebutkan ini siapa ini armalah ini. Jandanya itu siapanya janda itu? Apakah janda dan orang miskin ini adalah orang lain atau bukan? Tidak disebutkan. Nah, karena sifatnya umum tadi, berarti menafkahi janda dan orang miskin, dan itu masih kerabat dekat kita, itu berarti lebih utama. Gitu, ya. Jadi, kalau kita melihat keluarga kita yang terdekat misalkan, sudah ada yang menjadi janda, ya, maka dia lebih utama diberikan nafkah oleh kita. Kita urusi kebutuhan sehari-harinya. Atau mungkin juga ada keluarga kita yang miskin. Apakah itu mungkin adik kita, kakak kita misalkan, atau mungkin paman kita, itu kan lebih dekat dibandingkan orang lain gitu loh. Maka membantu mereka itu lebih aula. Nah, gitu ya. Di sini disebutkan fal munfiqu 'alal muttasafi bihima minal aqarib aula. Itu maka menginfakkan, menafkahkan kepada orang-orang yang memiliki sifat keduanya, dan mereka keduanya itu bagian daripada kerabat kita, maka itu lebih utama kita berikan. Nah, gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh suka keliru. Suka keliru ya. Oh, kita semangat ngasih sedekah, ngasih infak kepada orang lain, tapi kita lupa dengan saudara kita sendiri. Ya, saudara kita itu lebih berhak. Ya, berarti urutannya itu berarti kan kalau kita sebagai kepala keluarga, yang utama pertama ya anak-anak dan istri, ya. Kemudian apalagi kita sebagai laki-laki ya, adik-adik kita, ya. Kemudian orang tua kita. Kemudian siapa lagi, paman ya, atau bibi ya, atau kakak kita tadi sudah ya, dan seterusnya, kakek nenek kita misalkan kalau masih ada, itu bagian daripada karib kerabat, maka itu yang didahulukan. Nah, jika ada anggota keluarga kita yang termasuk dalam kategori armalah wal masakin, maka itu yang lebih berhak dapat nafkah dari kita lebih dulu, menurut Imam Bukhari, Imam Abu Hurairah ya. Tadi di kitabnya apa tadi? Ya, Imam Al-Bukhari dalam kitabnya keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Gitu ya. Makna sa'i fil hadis wa sababu tashbihihi bil mujahid. Makna sa'i, apa makna sa'i tadi? Karena sa'i itu kan secara bahasa artinya kan jalan-jalan ya. Sa'a itu kan berjalan. Seperti misalnya sa'i, orang yang melakukan sa'i itu berarti orang yang sa'i, lari-lari kecil, ya.
lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, itu kan orang yang melakukan sa'i. Nah, tapi maksudnya itu bukan itu ya. Yushiru lafdhu sa'i fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i ala al-malati wal miskin ila annahu ja'ala awqatahu ma'muratan bis-sa'i alaihima. Nah, jadi maksudnya itu adalah bahwasanya dia orang tersebut menjadikan waktunya itu digunakan untuk mengurusi ya alaihima kedua orang tadi ya, armalah, janda, wal masakin, dan orang-orang miskin. Nah, jadi ulama lain juga mengatakan kata as-sa'i itu adalah orang yang bekerja ya. Jadi orang yang bekerja mengusahakan makan mereka sehari-hari. Nah, bahkan kata as-sa'a sendiri maknanya adalah al-amal. Jadi menurut ulama lain ya. Jadi seperti Iyad ya. Iyad berkata as-sa'i al-armala ay al-kasibul laha wal 'amilu li quwwatihim wa sa'yani al-amal. Imam Nawawi juga memaknai kata sa'i di sini al-muradu bis-sa'i al-kasibu lahuma al-'amilu li mu'annatihima gitu. Jadi maksud kata sa'i di sini menurut Imam Nawawi orang yang bekerja untuk mereka, itu janda dan yatim tadi atau masakin tadi, itu mengurusi ya keperluan mereka. Gitu. Dan Ibnu Jarir at-Tabari juga memaknai as-sa'i di sini adalah kata as-sa'yu fi kalamil Arab yani al-amalu. Nah, jadi kata as-sa'yu dalam ucapan orang Arab itu adalah al-amalu, artinya bekerja. Bekerja ini berarti kan dia mengusahakan. Ya, bisa jadi dia bikin usaha atau dia mungkin sebagai karyawan, kemudian menyisihkan hartanya untuk memberikannya kepada mereka. Itu al-armalah wal masakin tadi. Itu. Jadi ini makna as-sa'i menurut para ulama. Kemudian tasbihus sa'i ala armala wal miskin bil mujahid fi sabilillah bi jam'i al-kaddi wa ta'bi fi kullin ya. Jadi penyerupaan orang yang melakukan amal untuk memenuhi kebutuhan janda tadi, janda dan orang miskin, kenapa kok diserupakan dengan amal jihad? Itu dilihat dari kesulitan, kelelahan ya yang dialami oleh orang tersebut dalam mencari atau memenuhi kebutuhan armalah dan masakin tadi. Dilihat dari sisi itunya. Ya. Nah, disebutnya sini di jami' al-kaddi wa ta'ab fi kullin. Fasa'i yunfiqu 'ala al-armalati allati faqadat zawjuha alladhi kana yar'aha. Ya. Jadi orang yang mengurusi, orang yang bekerja tadi dan menginfakkan kepada armalah karena armalah ini kehilangan suaminya. Ya, mungkin karena suaminya meninggal, ya, atau ditinggal, ya, atau diceraikan bisa jadi ya. Yang seharusnya mengurusi dia. Kemudian as-sa'i ini yunfik alaiha dan dia menafkahi si armalah tadi. Begitupun wa kadzalika yunfiku 'alal miskin alladhi faqadal maluhu. Nah, begitupun memberikan harta kepada orang miskin yang memang orang miskin itu hilang hartanya. Wa azun 'anil kasab, dan dia lemah untuk berusaha bekerja. Jadi orang miskin yang memang tidak punya kemampuan untuk bekerja. Ya, al-qadrin alaihi, atau dia tidak punya kemampuan. Ya. Walakin lam yajidil amal fa yasuddu jaw'atahu wa yughnihi an dhullil mas'alati fa kana kal mujahidi fi sabilillah alladhi yakhdumu dinahu bi nafsihi wa malihi. Maka orang yang ya bekerja untuk memenuhi orang miskin tadi ya
di mana dia kemudian banyak menghadapi masalah, itu seperti seorang mujahid di jalan Allah yang juga melayani agamanya dengan jiwanya dan hartanya. Orang ini pun berusaha mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan armal dan masakin ini, juga menyerahkan jiwanya, ya kan, tenaga dia kan berarti jiwanya, dirinya, untuk mendapatkan pendapatan, ya. Dan dia juga mengorbankan hartanya, Masya Allah, ya. Nah, jadi memang ini amal ini apa namanya, ini orang begitu sangat dermawan, gitu ya. Dan ada model orang-orang seperti ini. Atau mungkin saat ini banyak lembaga-lembaga filantropi, ya, yang mengumpulkan donasi, ya, atau lembaga apa namanya, yayasan Pati Jompo, gitu ya, janda-janda tua terutama, misalkan, ya, mengumpulkan mereka dan mereka bikin usaha, ya, untuk memenuhi kebutuhan, Masya Allah, harian mereka, orang miskinnya itu ada juga yang sampai seperti itu, gitu ya. Ini orang-orang baik yang luar biasa. Kalau dia Muslim, maka dia seperti seorang mujahid tadi di jalan Allah, ya, atau seperti orang yang selalu melaksanakan qiyamul lail dan juga melaksanakan puasa di siang hari, puasa sunnah maksudnya. Masya Allah, ya. Ma yurshidu ilaihil hadis, apa yang bisa didapatkan dari hadis ini? Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Tetap, ya. Yang pertama itu adalah semangatnya Nabi, ambisi Nabi untuk mengajari umatnya. Jadi Nabi itu semangat, ya, untuk mengajari umatnya, mendakwahi umatnya, ya. Berarti kalau ada orang yang memiliki semangat seperti Nabi itu orang-orang yang berilmu, ulama. Pada disebutkan ulama itu adalah pewaris para nabi, ya. Ada ungkapan dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang yang berilmu, maka panggilan beliau kepada orang-orang yang berilmu itu apa? Atau orang-orang yang sedang mencari ilmu, itu panggilannya adalah ahlan wa marhaban bi wasiyati Rasulillah. Masya Allah. Ini ungkapan yang luar biasa, ya. Selamat datang, ahlan wa marhaban bi wasiyati Rasulillah, ya. Itu selamat datang bagi orang-orang yang menjadikan penerus wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiatnya Nabi kan menyampaikan dakwah tadi, memperbaiki umat, ya, menjaga akidah umat, ya, mengingatkan umat untuk senantiasa taat pada syariat, kemudian menerapkan Islam tidak hanya pada kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ini kan Rasulullah begitu, ya. Yang kedua, bayanu fadli sa'i fi tahsilin naf'i lil armalati wal miskin. Jadi menjelaskan keutamaan seseorang yang bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi janda dan orang-orang miskin, ya. Ini keutamanya banyak tadi. Keutamanya itu disamakan dengan mujahid dan disamakan dengan orang yang selalu sholat malam dan puasa di siang hari. Nah, ini keutamaannya di situ. Kemudian yang ketiga, ba'du a'mali tusawil jihad. Sebagian amal itu disamakan dengan jihad, wa qiyamul lail, wa siyamun nahar, dan puasa di siang hari. Maksudnya dari sisi pahalanya. Kalau amalnya mungkin ya berbeda, ya, amalnya berbeda, tapi dari sisi mungkin juhudnya itu ada kesamaan. Kemudian dari sisi pahalanya juga ada kesamaan. Nah, tentu ada perbedaan. Jika misalkan orang yang bekerja untuk menafkahi janda, ya, dan juga menafkahi orang miskin, dia meninggal, ya tidak sama seperti mujahid. Kalau mujahid itu kan tidak perlu dimandikan misalkan, ya, dimakamkan, dikuburkan dengan darah yang ada pada dirinya. Tapi bagi orang yang begini tidak perlu, tetap dia wajib dimandikan. Nah, tinggal dalam hal-hal yang tidak sama. Ini kesamaan di sini adalah kesamaan dari sisi pahala, ya, kesamaan mungkin dari sisi adanya kelelahan yang mirip-mirip, gitu. Tapi perlakuannya tentu saja berbeda, gitu ya.
Kemudian juga ma'rifatu miqdari thawabil a'mal mufawwadun ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi mengetahui mikdar itu takaran, ya, takaran pahala, ya, terhadap amal. Nah, jadi ada takaran-takaran pahala amal yang terdapat dalam hadis tadi. Maksudnya takaran amal tadi ya, tadi disamakan dengan orang mujahid, itu kan disamakan dengan orang yang qiyamul lail dan juga salat puasa siang hari, itu kan itu adalah ma'rifatu miqdari thawabil a'mal mufawwadun ilallah. Yang ini merupakan kekuasaan Allah, maksudnya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bukan hak siapa-siapa, ya terserah Allah. Nah, ini kan hadis Rasulullah juga kan, walaupun Rasulullah yang menyampaikan, tetapi kan ini wahyu yang berasal dari Rasulullah. Jadi kita harus sampaikan bahwa Al-Quran adalah wahyu, Al-Hadis juga wahyu. Jadi keduanya wahyu. Ya. Jadi dua-duanya wahyu. Bedanya kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, tapi kalau Al-Hadis atau As-Sunnah itu kan lafaznya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang lafaznya itu Rasulullah yang menyampaikan, ya, tata bahasanya, kalimat-kalimat itu kan Rasulullah. Tetapi makna daripada hadis itu ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari wahyu. Gitu. Nah, kalau Al-Quran kan makna dan lafaznya betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak punya kewenangan untuk mengurangi atau menambahkan. Ya. Oke, jadi ini ya, Masya Allah, dua hadis ini ya, semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita. Pertama, menjadi orang-orang yang punya keinginan, ya, atau ghibthah tadi dalam hal kebaikan, terutama dalam dua perkara. Itu kita ingin menjadi orang kaya yang bisa bersedekah banyak, ya, atau ingin menjadi orang yang berilmu dan bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini harus bersemangat. Ini terutama orang-orang yang sedang belajar, ya. Harusnya orang-orang yang belajar itu punya keinginan kuat, ya, bisa jadi dia mencari sosok siapa gitu ya, yang betul-betul berilmu dan dia ingin seperti beliau, lalu dia berusaha sekuat tenaga, ya, tanpa kemudian ada keinginan untuk merusak reputasi orang yang kita sukai tadi. Itu boleh, itu namanya ghibthah, ya. Yang kedua adalah mungkin juga kita bisa menjadi orang-orang yang menafkahi atau orang-orang janda tua tadi, janda-janda dan juga orang miskin. Nah, namun perlu diperhatikan, yang patut kita dahulukan tentu adalah al-aqarib tadi, warga terdekat kita yang kebetulan mungkin saja sudah menjanda, misalkan karena ditinggal oleh suaminya, atau miskin. Ya, orang miskin itu kan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu orang miskin itu. Jadi dia betul-betul kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu apa ya? Makan, minum, ya, sandang, pangan, papan. Dia tidak bisa sama sekali memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu orang miskin. Kalau orang fakir itu kan, dia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi dia tidak bisa memberikan kepada orang lain. Dia tidak bisa memberi kepada orang lain. Harta yang dia miliki hanya cukup memenuhi kebutuhan keluarganya saja, dirinya dan keluarganya saja. Itu orang fakir. Ya, kalau orang miskin itu tadi, jangankan memberi orang lain, untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya saja tidak bisa. Ya, makanya dalam definisi ekonomi Islam, orang miskin itu lebih berat dibandingkan orang fakir. Walaupun sebagian ulama memaknai fakir miskin itu sama. Fakir itu sama dengan miskin, miskin sama juga dengan fakir. Gitu ya. Tapi ada juga ulama yang membedakan keduanya tadi. Ada derajat, ya, derajat siapa yang lebih berhak untuk diberikan nafkah atau bahkan diberikan harta zakat. Itu kan orang miskin dulu atau orang fakir dulu, gitu ya. Jadi kita lihat, ya. Bagi lupa ingat gitu ya. Tapi Masya Allah, cukup mungkin materi kita hari ini, dua hadis ini. Semoga menginspirasi kita, mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf jika ada tukar. Allah alam bisawab, silakan mungkin jika ada yang ditanyakan atau disampaikan atau mungkin juga mengoreksi. Silakan. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penjelasan materi pada siang hari ini. Alhamdulillah 2 hadis lumayan penjelasannya. Insyaallah. Dan sekarang kita buka untuk 2 orang penanya. Di sini sudah ada satu pertanyaan. Bismillah, izin bertanya, ada beberapa pembicaraan di luar sana mengatakan jika mau menafkahi janda dan anaknya, kenapa tidak menikahi janda itu saja? Bagaimana dengan tanggapannya mengenai ungkapan tersebut, Ustaz? Ya. Ya bisa juga dengan begitu. Ya. Bisa juga orang tersebut menikahi janda tersebut dan kemudian mengurusi kebutuhan pokok janda dan juga anak-anaknya. Ya, jika mau begitu ya silahkan. Itu kan pilihannya. Atau dia mungkin bisa membuat lembaga sosial ngurusi janda juga bisa. Karena janda banyak kan nggak mungkin yang nikahin semua, gitu. Ya. Atau 4 janda dinikahin semua sama beliau, ya silakan saja kalau memang mau gitu ya. Itu kan pilihannya. Ya, pilihan saja sebenarnya. Pilihan ya serah insya Allah bagaimanapun caranya, apakah dengan membuat lembaga sosial ataukah beliau langsung memberikan harta tersebut kepada janda tersebut, ya, atau juga dengan cara menikahi janda tersebut, gitu ya. Dan mengurusi anak-anaknya, itu adalah pilihan, ya, karena dalam hadis ini tidak dijelaskan bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya. Jadi selama cara itu sesuai dengan syariat, tidak menyalahi syariat, ya silakan saja, ya, karena inti dari hadis ini adalah bagaimana seseorang itu mengurusi kebutuhan, terutama kebutuhan pokok daripada janda dan miskin tadi. Gitu. Dengan cara apapun ya silakan. Yang penting caranya halal ya, tidak kemudian dengan cara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan untuk satu orang penanya lagi bisa klik di kolom chat atau open mic. Izin Ustaz. Silakan Pak. Fadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih terkait yang tadi, kalau dikaitkan dengan keutamaan sedekah, tapi dimulai dari ring 1 kita gitu ya. Dalam hal ini misalnya ada kakak, adik, misalnya gitu kan. Kan mungkin dalam satu saudara itu juga nggak semua memiliki kondisi ekonomi yang sama gitu kan. Nah, apakah itu juga termasuk Ustaz keutamaan kaitannya dengan hadis ini? Dan misal nih, oh ternyata kakak saya, adik saya juga ada yang janda, misalnya gitu loh. Jadi dikaitkan dengan itu hadis atau bukan Ustaz ya, yang keutamaan sedekah tapi dimulai dari ring 1 dulu, yang terdekat dulu, itu gimana Ustaz? Silakan. Ya. Jadi Hadis atau apa itu, Ustaz? Ya? Hadis atau apa itu ke sedekah tapi dimulai dari ring 1 keluarga dulu gitu loh. Oh ya, hadis itu ada hadisnya. Hadis Itu juga pernah ya? itu pernah kita kaji di kajian kitab ini juga. Hadis keberapa? Coba cek lagi nanti Aisyah itu. Ada di situ hadis yang mendorong, Rasulullah mendorong memberikan menafkahi keluarga terdekat ya. Jadi di situ ada hadisnya, pakai lupa ya hadisnya itu ya. Tapi pernah kita kaji ya. Sudah pernah dikaji di kajian? Pernah dikaji di sini. Ingat pernah ya. Nah, dan di penjelasan hadis ini juga tadi ada. Ya. Ada yang tadi itu dijelaskan oleh Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu menempatkan hadis tentang armalah ini, maksudnya menafkahi janda itu dalam bab fadlun nafaqati 'alal ahli, ya, keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Yeah. Nah, beliau berpandangan jika memang hadis ini maknanya umum, beliau kemudian memberikan begini kalimatnya, jika
memberi nafkah kepada seorang janda dan orang miskin, orang lain itu juga keutamanya besar, berarti memberi nafkah kepada janda dan miskin yang merupakan al-aqarib tadi, karib kerabat, itu lebih utama gitu. Di sini disebutkan ini apa namanya, wa munasabatuhu lahum min jihati imkani tisafil ahli ay al-aqarib bil wasfaini al-madhkurain fil hadis at-taramul awil maskana. Ya, kemudian fal munfiq 'alal muttasafi bihima minal aqaribi aula. Ya, menurut Imam Bukhari. Jadi memberikan nafkah kepada orang yang memiliki dua sifat tadi, armalah dan masakin tadi, dari kalangan al-aqarib, maksudnya kan karib kerabat ya, itu lebih utama. Gitu. Ya. Gitu. Karena nanti masuk ini Tad. Ya, masuk ring pertama. Kakak saya meninggal ya kan, yang suaminya. Jadi ya jatuhnya kakak ipar ini sendiri, hanya usaha sendiri gitu loh. Tapi anaknya memang sudah ada yang bekerja dan sukses. Tapi ada juga anaknya yang masih belum mandiri, masih ikut gitu loh. Harus dinafkahi. Nah itu saya pikir masuk kategorinya ya. Ya, jika memang kondisinya beliau itu membutuhkan untuk diberikan, terutama kebutuhan pokoknya. Nggak pernah minta sih, tapi kan saya pikir istilahnya masuk kategori itu seharusnya. Ya, kalau masuk ya monggo. Insyaallah. Ya, baik. Nanti ya. Baik, ada lagi? Silakan. Kan jika satu orang putus-putus suaranya masih sama. Iya, lagi hujan deras di sini. Iya, sama, baru mulai hujan juga di Bekasi. Silakan, ada lagi? Cukup mungkin? Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz Delani dan juga teman-teman semua, rekan-rekan sudah hadir di kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah kita mendapat 2 hadis yang bermanfaat dan juga bisa langsung diterapkan gitu ya, jika ada sisi kiri kanan kita yang mungkin masih bisa dibantu gitu ya, itu bisa langsung kita bantu. Dan juga kita boleh iri gitu ya, boleh iri dengki kepada orang yang 2 hal tadi sudah dijelaskan di atas. Kalau pengalaman saya ada pengusaha itu yang menyumbang hanya yang esensial saat ketika pembangun masjid gitu. Nyumbangnya cuma buat menggali sumur kayak gitu. Nyumbangnya cuma buat pengadaan Al-Quran atau pengadaan kegiatan. Giliran disuruh nyumbang buat bangun menara nggak mau, Ustaz. karena itu cuman hiasan kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman qadarullah memang nyumbangnya itu langsung ya udah saya semua yang tumbang kayak gitu. Enggak setengahnya, enggak seperempatnya, enggak, tapi semuanya kayak gitu. Itu salah satu apa namanya, ada jamaah di dekat rumah itu. Baik, demikian, terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum.